Selamat siang, Mas. Selamat Gimana siang Pak Adi. kabarnya? Oh, Gimana kabarnya kabarnya? lumayan lemes nih, capek nih. Oh iya. Makasih ya atas waktunya bisa ketemu kita. Ini nih saya pengen ngobrol-ngobrol aja sebentar ya, Mas. Oke. Paling. Hmm. Nah, apa nih Mas yang mau Mas obrolkan siang hari ini? Ini Pak, paling ini tadi, pagi tadi kita pelaksanaan PAS Pak. Hmm. Pelaksanaannya banyak trouble karena kan pakai itu apa? Google Form kan perlu ini karena bukan sesuatu yang biasa ya, jadi banyak keteteran Iya. di sana sini. Iya. Oh, jadi Mas tuh sekarang lagi kegiatan PAS ya? Iya, Kalau boleh tahu kegiatan pasnya apa tuh Mas? Apa maksudnya kertas pensil apa online Mas? iya, pakai apa namanya? Daring ya. Walaupun Oh, anaknya di sekolah tapi dengan daring dengan oh, tanpa kertas pensil gitu. Jadi oh, ini apa? Cobalah ini yang nggak biasanya. iya iya iya. Mhm. Nah kan tadi Mas tentang cerita ada ini. Apa yang mau Mas dapatkan dari obrolan kita ini Mas? Ya minimal punya inilah apa namanya? Cara-cara atau strategi untuk masalah-masalah yang dihadapi saat PAS itu. Jadi setelah obrolan ini nanti harapannya PNS-nya jadi lebih lancar. Lah, oh hilang Pak. Oh ya, iya iya. Seperti itu Pak. Kedengar Hmm, Pak? kedengar. Oh iya. Oke. Emang selama kegiatan PAS ini ada masalah gitu Mas? Banyak Tadi. Pak. Mm-mm. Hmm, Pagi-pagi itu anak ini banyak sekali lah. Anak-anak itu ini belum biasa, jadi kadang baterainya belum disiapkan, jadi dipakai dulu main, akhirnya ketika di tengah-tengah jalan baterainya habis. Ada yang akun Google-nya keluar gitu. Tapi yang hmm, paling berat itu ini Pak, apa namanya? Karena baru baru serempak itu ya. Jadi hmm. beberapa guru bikin membuat soalnya itu tidak lengkap, Pak. Jadi ada gambar beberapa gambar yang nggak ada sehingga menyulitkan siswa gitu. Ini yang ditanyakan gambar nomor berapa gitu. Jadi kita sebagai panitia agak kewalahan gitu Pak untuk hal itu. Kita mau gimana nih ngobrol dengan gurunya dulu mau di gimana kan solusinya gitu. Oh, iya. Jadi Jadi nggak semua guru itu masalahnya ada di ini ya, sudah ada permasalahannya ada di murid ya, dengan yang di guru ya, Mas. Yang saya iya pahami itu seperti itu ya. iya iya guru dan Hmm. murid ya. Ya, tadi yang saya baca sih dari ini apa penjelasan Mas dari murid dan guru seperti itu. Iya iya. Kalau murid yang baik dan guru yang berinovatif itu menurut Mas apa seperti apa, Mas? Untuk Supaya kita kan tadi bicarakan tentang ini ya Mas, tentang apa, muridnya ada yang masalah gitu kan. iya Berarti kan iya ini, kan iya gurunya juga tadi pas membuat materi soal kan juga, apa namanya, ada masalah-masalah juga kan. Nah, kalau menurut Mas, murid yang baik dan guru yang misalkan memiliki inovasi itu seperti apa, Mas? ya harapannya muridnya inilah ya memperhatikan gitu. Ini sudah mau PAS, jadi gadgetnya itu disiapkan untuk PAS juga. Jadi bukan murid yang baik, maksudnya khusus untuk PAS aja Pak. Minimal anaknya Oh, itu siap lah gitu. Terus perangkatnya, softwarenya dan yang lainnya itu siap. Jadi tidak pas hari H mereka sudah waktunya PAS, ada beberapa soal yang nggak bisa malah masih bingung login, bingung baterainya habis seperti itu. Kemudian harapannya untuk guru lebih inilah lebih mahir menggunakan membuat soal karena kedepannya kan memang ya kita kan di lapangan di realita di luar dunia pendidikan tesnya kan sudah
berbasis online semua gitu. Mau tes CPNS kah, tes masuk perguruan tinggi kah, semuanya kan sudah mulai dengan tes digital ya, tes Iya, online ya. Saya harap guru-guru juga sudah akrab lah, jangan terlalu apa namanya, terlalu asing dengan hal itu karena itu kan yang akan kita hadapi di masa depan gitu Pak. betul. Ya, oh ya berarti maksudnya tadi masalah anak tuh bukan tapi persiapan pasnya gitu ya Mas ya tadi Iya ya? ya, iya ya. Heeh, iya. Nah, tadi kan dari persiapan pas dan juga konteks guru yang apa dalam konteks apa pembuatan soal online seperti itu kan Mas ya. Kalau Mas perhatikan kira-kira kalau Mas perhatikan level levelnya itu udah berapa Mas untuk siswa untuk apa persiapan persiapan belajarnya untuk menghadapi ujian dengan level guru untuk mempersiapkan inovatif lah mungkin ya disebut inovatif dalam segi pembuatan soal digital itu Mas. Jadi kondisi di sekolah saya Pak Di ya, itu ya 70% itu sudah siap lah anaknya ya, 25% belum siap. Cuma 25% itu juga cukup mengganggu ya, karena banyak juga 25% itu Iya. kalau dihitung anaknya mah gitu. Kemudian untuk guru yang belum belum akrab dengan pembuatan soal itu masih banyak Pak Adi, Pak. Masih sekitar 40% dan bahkan ada ya dari 40 itu ya 35 nggak akrab tapi yang berapa ya? 5% lah satu orang itu masih malah titip ke orang untuk mengerjakannya kan kadang dia nggak bisa Hmm, ngontrol iya, gitu. iya, iya, iya. Nah kan tadi Mas bilang katanya kalau pada dasarnya 75% tuh anaknya udah siap ya. Iya, Paling iya, ada iya. 25%-nya yang Iya, kurang memperhatikan untuk persiapan gitu gitu iya, ya. iya, iya. Tapi kan tadi kan kata kata Mas juga kan agak mengganggu ya. Hmm. Nah, dengan gurunya juga untuk segi ke apa dalam inovatif dalam segi pembuatan soal itu juga masih 40% ya. Eh, di level berapa sih harapan Mas terhadap anak dan terhadap guru untuk sesuai dengan harapan Mas itu kira-kira di level berapa? Ya kisaran ini Pak, Kak, pinginnya ya semua ya Pak ya, semua siap lah untuk ujian online karena mereka kan pasti akan menghadapinya, jadi semua orang siap. Cuma kalau ada error-errornya dikit ya 5% lah gitu. Jadi nggak terlalu rame di kantor panitia itu untuk mengatasi masalah login, bikin email baru, terus Ya, apa ya. casan seperti itu. Jadi masih kehandle dengan kita kalau cuma 5% anak yang kurang siap gitu. Tapi kalau sampai ini 25%, waduh itu udah kayak pasar aja tuh kantor panitia. Betul, 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 betul. Ada yang ini apa bermasalah HP-nya apa dan seperti itu, Pak. Ya, Terus untuk guru harapan kita ya ya seperti tadi kalau inginnya sih 100%, tapi kalau bisa 90% lah kita masih bisa tolerir, masih bisa kita inilah ketanganan gitu kita bisa ikut menangani gitu Pak ya. Tapi kalau 40% itu ya akhirnya pas hari H, hari pasnya kita tetap turun tangan gitu. Jadi kalau hanya 5% guru yang 10% guru yang nggak bisa kan tahap persiapan sebelum pas kan kita sudah bisa bereskan masalah tersebut itu Pak Ade. iya. Iya, jadi harapan Mas siswa mah pengen 100% gitu ya untuk persiapan untuk pas ya. Heeh, tadi. Kemudian kalau guru mah ya syukur-syukur 100%, minimal lah mungkin 90% ya harapan dari Mas ya gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, dari harapan Mas tadi, apa yang bisa Mas lakukan untuk mencapai level yang Mas harapkan itu apa yang akan dilakukan sama Mas? Ya, harusnya sih pembiasaan, cuma langkah yang terdekat itu ya kita kumpulkan lagi, kita himbau lagi, kita yakinkan, terus pagi-pagi paling kita ini apa, di grup kita ingatkan lagi ya, untuk setiap hari sebelumnya, misalnya kalau sudah malam, dicas dulu sehingga besok pagi sudah penuh baterainya, dicek lagi, Google-nya sudah login belum gitu. Jadi yang kita lakukan itu. Tapi jangka panjangnya sih pengen apa namanya mereka terbiasa dengan tes online jadi sudah tidak
tidak aneh lagi. Jadi itu sudah suatu habit. Kalau mau tes online berarti gadgetnya sudah baterai full, terus kuota nggak dipakai main game, terus akun Google sudah ada gitu. Terus untuk guru, eh, paling kita ini Pak, apa namanya, eh, pengennya diadakan apa ya, TOT ya, teacher teacher training of teacher apa ya, saling inilah, saling berbagi training. ilmu gitu ya. Jadi Oh, mereka jadi akrab untuk menggunakan membuat soal itu ya, soal online gitu ya, soal online. berbentuk digital ya. Jadi ya Oh, keinginannya dibiasakan sih, coba yang paling dekat itu Pak, nanti kita agendakan lah. iya. Nah, kan tadi Mas bilang kata rencananya itu yang akan dilakukan pertama mengapa ke siswa ya, ke siswa untuk mempersiapkan sebelumnya malam gitu kan, dipersiapkan gitu kan. Nah, itu kan yang akan nah, kalau secara rencana Mas untuk mencapai harapan yang tadi Mas itu rencananya apa gitu? Bisa lebih spesifik nggak gitu misalkan yang untuk anak yang terutama yang untuk Nah, guru ya tadi yang ya, ya ini Pak, apa paling habis habis TOT ini kita ini kan kita untuk yang guru hmm, rencananya. iya. Suara saya terdengar Pak? Kedengar, kedengar. Oh iya ya. Jelas. Apa namanya? Jadi TOT Pak beres pas ini kita evaluasi hasil hasil Hmm. kegiatan kita, terus temuannya seperti itu. Ayo yuk hambatannya seperti itu, ayo kita lakukan itu apa TOT gitu ya. Saya koordinasi dengan beberapa guru ya. Nanti rencana saya koordinasi dulu untuk persiapan rapat evaluasi pas. Habis itu hasil dari evaluasi mereka kan rekan guru jadi tahu tuh biar lebih lancar, lebih nyaman, lebih biasa, lebih apa namanya mudah bagi kita untuk melakukan tes online itu, tes berbasis digital ya, tes daring itu. Jadi kita laksanakan TOT gitu aja, Pak. Ah, jadi kan tadi dibicarakan oleh Mas, berarti permasalahan kan ada dua ya, berdua Iya, berbarengan ya, iya, iya. antara siswa yang belum siap tadi berapa 25%-nya dengan guru yang ini. Dari berarti kan ada dua nih apa rencana rencana dari Mas kan dua ada rencana. Dari dua rencana itu yang diprioritaskan oleh Mas apa kira-kira untuk minggu-minggu ke depan lah ya yang diprioritaskan Mas tuh yang mana itu? Ya karena ini kan apa namanya sedang berlangsung pas ya Pak ya. Jadi yang Iya. penting lancar dulu, ini berjalan dulu, jadi ke anaknya dulu ya. Jadi untuk pelatihan guru nanti lah ya habis pas. Tapi kalau yang sekarang itu kita siapkan itu apa namanya selalu menyiapkan anak untuk siap tes itu tadi yang diprioritaskan itu. Nah, Jadi jadi yang baik, diprioritaskan itu ini. Nah, yang anak berarti yang diprioritaskan itu kan berarti yang anak sekarang-sekarang gitu ya Mas. iya harus beres Nah, sekarang nanti itu harus harus nah, untuk minggu depannya mungkin ada minggu depannya baru untuk yang gurunya itu mungkin ya gitu. iya. Hmm, ya, kira-kira dilaksanakannya kapan Mas untuk yang ini, yang untuk guru? Waktunya gitu, waktunya. Iya, setelah PAS ya, di depan hari Senin lah tepatnya gitu ya. Kita lakukan rapat evaluasi, habis Hmm, itu kita susun jadwal TOT untuk pembuatan soal digital itu, Pak. iya betul. Oh, iya. Nah, untuk menindaklanjuti rencana Mas yang tadi yang minggu depan untuk guru ya gitu, ataupun mungkin juga dengan siswa yang untuk prioritas yang sekarang, selain Mas yang melakukannya, siapa aja tuh yang dilibatkan untuk untuk melancarkan rencana Mas itu baik yang sekarang atau ya baik yang minggu-minggu sekarang itu untuk terhadap siswa ataupun terhadap guru yang untuk minggu depan. Oh, ya saya akan melibatkan itu, Pak, apa namanya, rekan ya, operator sekolah ya, yang mahir IT, dan juga panitia PAS terutama, untuk siswa ya.
Jadi tidak hanya saya yang mengingatkan siswa, tapi juga panitia PAS. Jadi continue lah ya, di sekolah kita berikan pengumuman, langkah-langkah persiapan, kemudian malamnya untuk rekan-rekan juga, terutama operator ya, operator sekolah itu yang paling aktif kelihatannya untuk tes online ini beliau yang ini mengingatkan tolong dicas dulu baterainya biar besok pagi mengerjakan tes itu tidak ada hambatan gitu Pak. Ya. Baik Mas, karena waktunya juga kita terbatas ya untuk ngobrol-ngobrol ini. Apa yang Mas dapatkan dari pembicaraan tadi Mas tadi? Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol tadi ternyata saya sudah mencatat ada beberapa rencana yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hari ini yang banyak dan menumpuk ya. Tadi prioritasnya ada dua, yaitu terhadap persiapan ujian anak dan peningkatan kemampuan menulis soal digital itu tadi Pak Adi. Jadi minimal saya tahu yang akan saya lakukan, termasuk jadwalnya tadi yang hari Senin ya. Iya. Itu Pak Adi, terima kasih Pak Oh, Adi. iya. Ya udah Mas ya. Terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi ya Mas. Saya pengen dengar cerita-cerita rencana tindak lanjut Mas tadi gimana sih gitu kan. Iya, Biar juga ada buat pembelajaran buat saya juga. Oke Mas, terima kasih oke, ya. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Adi. Halo, Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas, baik. Cuma agak Ap- mendung-mendung sedikit nih cuacanya. Agak dingin-dingin. iya. Oh sama ya. Ini apa? Apa nih yang mau dibicarakan nih di pertemuan hari ini? Oh iya, ini Mas, aduh saya lagi pusing nih. Kan sekarang lagi kegiatan PAT di sekolah ya. Bentar lagi kan mau bagi rapot. Cuman kebetulan saya kan wali kelas 9A ya. Ada beberapa siswa, berapa ya? Ada 5 lah, 5 keluhan dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga. Dia tuh suka jarang ngumpulin tugas, Mas. Hmm, Tambah juga ada 2 orang siswa itu udah jarang masuk hmm, kehadirannya gitu ya, kehadirannya kurang lah gitu. Jadi hmm. itu makanya saya agak pusing juga itu Mas untuk Oh, anak 5 orang itu. iya ya mau rapotan ya. Iya, Sudah mau ditagih rapat. nilai, Iya, ada mhm, 5 anak nggak suka ngumpulin tugas dan 2 orang iya, malah jarang masuk ya. betul, iya, heeh. Itu aduan dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Juga kebetulan juga emang sih keajar juga Mas saya guru matematika juga hampir sama sih kasusnya kayak gitu. Kita mau ngobrolin 5 anak yang jarang ngumpulin tugas dan 2 anak yang jarang masuk, Pak. Iya, Terus karena kita ngobrolnya itu dibatasi waktu nih, Pak. Pengen iya. dapat apa ini, Pak Adi dari obrolan kita ini? Saya pengennya tuh anak itu kalau untuk kehadiran mungkin susah untuk memperbaikinya mungkin ya Mas, untuk kehadiran mah. Cuma untuk nilai saya harapkan sih anak itu bisa mengejar kekurangan-kekurangan dia. Makanya jangan sampai nanti pas bagian rekapan nilai rapot nilainya kecil Mas. Yang itu jadi saya tuh kayak gitu Mas. Hmm, Dan juga yang 2 orang itu pengennya nanti di semester ke depan jangan sampai seperti itu loh, untuk kehadirannya juga pengennya diperhatikan gitu. Apalagi nanti kan bentar lagi anak itu kan kelulusan juga seperti itu, Mas. hmm, pengennya anaknya itu menyelesaikan tugas dan semester depan tidak diulangi seperti itu ya. Iya, Memang idealnya menurut Pak Adi itu untuk tugas-tugas itu pengennya itu seperti apa ya? Oh, kalau Idealnya menurut gimana ideal? kalau ideal saya sih emang saya setiap seminggu sekali itu hari Senin gitu kan waktu jeda habis apa namanya? Habis upacara gitu ya kan suka
pembinaan wali kelas kan ada waktu kosong tuh sejam tuh. Saya pakai untuk pembinaan wali kelas. Suka ngingetin, kerjain tugas seperti ya. Idealnya supaya anak jangan sampai ideal paling saya intinya sih anak tuh jangan sampai telat ngumpulin tugas Oh, tepat waktu gitu. Ideal saya kayak gitu. Ya minimal nggak tepat waktu juga tapi kan ada rasa tanggung jawabnya buat anak itu pingin ngumpulin tugas jangan sampai nggak ngumpulin tugas idealnya seperti itu. Untuk nilai untuk siswa ya yang tidak masuk ya saya idealnya ya bisa masuk 80%, 80 ya 80%-nya idealnya anak masuk sekolah seperti itu. eh, kalau dari 5 anak tadi dan 2 anak yang jarang masuk itu Hmm. posisinya jadi kalau di kelas itu berapa persen itu Pak yang sudah sesuai keinginan Pak Adi itu tugasnya lancar, komplit, sering masuk itu posisinya ada sudah berapa persen itu dalam satu kelas itu yang Kalau bagusnya? ya, kalau yang idealnya sih pinginnya 100% ya untuk Nggak masuk posisi yang semua. sekarang? Yang sekarang, kalau yang sekarang mungkin adalah mungkin 85%-nya, 85% Oh, udah masuk. Nah, oh cuman iya yang iya. 5 orang itu ya saya jangan jangan sampai anak itu tidak sampai lulus lah gitu. Saya harapkan Hmm, sih seperti itu. Jadi 80 paling jadi 15%-nya dari 15 dari 5 orang itu 15%. hmm. Jadi kalau prosentase ada target nggak Pak? Itu misalkan berapa persen yang bisa ditolerir, apa namanya target terkumpul, berapa yang bisa ditolerir terlambat atau yang Hmm. mungkin tidak sesuai gitu gimana? Ya, Ada punya ya, ya. persentase ininya nggak? Keinginannya? Kalau untuk mentolerir mungkin untuk tugas mungkin kan tergantung terkait dengan guru mata pelajarannya masing-masing ya Mas. Hmm. Karena kan itu mah berkaitan dengan guru mata pelajaran. Cuman saya mah cuma dapat aduan anak ini ternyata saya rekap ada 5%. Ya harapan saya mah sebagai wali kelas ya masuk 100% tugasnya gitu. Walaupun Hmm. misalkan terlambat ya mungkin nanti saya minta kebijaksanaan dari guru mata pelajarannya untuk keterlambatannya jangan terlalu diperhatikan, penting tugasnya masuk dulu seperti itu. Kalau terlambatnya juga dikasih toleransi nggak? Berapa bulan atau memang apa seminggu atau berapa hari gitu? Nah, kalau sekarang sih harusnya sebelum atau mungkin 4 hari mungkin ya, Oh, 4 hari sebelum bagi rapot mungkin. Pasti kalau mau ngasih target ke anak harus 4 hari sebelum bagi rapot harus kumpul semua untuk tugas. Gitu. supaya targetnya itu tercapai gitu. Anak-anak yang tadi itu yang belum mencapai target itu mereka senangnya diperlakukan seperti apa, Pak ya? Biar Oh, terpacu untuk menyelesaikan tugasnya. Apa Kalau harus keras atau bagaimana itu anak-anak menurut Pak Adi itu? hmm, kalau anak saya kalau yang 5 orang itu kan agak terutama yang 2 orang ya itu kan terkendalanya jarang masuk ya. Jadi agak agak jarang ketemu juga. Contoh kalau pada dasarnya anak-anak tuh paling seneng ya diperhatikan ya Pak, diperhatikan, Hmm, diperhatikan. Jadi ada perhatian lah, perhatian lebih dari wali kelas, mungkin juga ada perhatian juga dari guru mata pelajarannya. Jadi lebih diperhatikan gitu. Jadi kalau ada apa-apa tolong ingetin lagi seperti itu. Gitu. jadi mereka itu senangnya diperhatikan ya, Hmm. eh, supaya targetnya itu tadi tercapai. Terus sumber daya berapa guru yang Pak Adi bisa eh, libatkan untuk memberikan perhatian pada anak. Kalau Pak Adi sendiri, menurut Pak Adi ada berapa guru yang bisa apa ajak kolaborasi itu untuk supaya target tersebut tercapai? Betul. Paling karena masalah pelajarannya juga cuma 5 pelajaran ya Pak, 5 pelajaran. Yang sisa sih ya ini paling saya libatkan untuk semua guru yang memiliki nilai yang bermasalah saya ajak terlibat untuk berkolaborasi untuk memberikan perhatian lebih lah terhadap anak itu seperti itu. Iya. Kalau dalam memberikan perhatian itu ada hambatan nggak Pak? Hambatannya paling karena
ada satu Pak sih hambatannya ya. Hambatannya anak tuh jarang Hmm, ketemu jarang hmm. ke sekolah tuh Pak. Hambatannya tuh jarang ke sekolah. Jadi gimana kita mau perhatian yang gitu ya. Itu hambatannya pertama itu. Oh, Adi tadi menyampaikan ada 5 guru ya, ternyata hambatannya jarang masuk, terus gimana solusinya Pak ya? Mhm. Wah, nah saya nanti berkomunikasi atau kolaborasi ya dengan ini terutama dengan kesiswaan dulu mungkin ya. Kesiswaan saya rencananya itu pengen mendatangi orang tua murid itu kelima-limanya bukan yang dua mah jelas, yang dua orang itu jelas karena jarang masuk, tapi yang kelima-limanya pengen home visit ke rumah gitu ya. Hmm. eh, Takutnya ada masalah atau kendala anak itu dan ngobrol-ngobrol dengan orang tua gitu. Kenapa bisa jarang masuk seperti itu. Kemudian kenapa juga jarang mengumpulkan tugas, mungkin ada permasalahan-permasalahan seperti itu Pak paling. Dan juga kalau nanti kalau pas ketemu mungkin baru mungkin saya akan panggil. Kebetulan kan di kelas saya juga udah mengadakan apa keyakinan kelas, mungkin nanti diingatkan lagi ya Mas untuk keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati seperti apa, seperti itu. Oh, jadi tindakannya tadi koordinasi dengan kesiswaan, bisa home visit, ngobrol Mhm. dengan orang tua mungkin lewat Iya, HP atau lewat eh, telekomunikasi kan. iya, Kemudian kalau pas ketemu bisa panggil ya untuk ngobrolkan keyakinan kelasnya yang belum iya. ditepati ya. Mhm. Kira-kira mana yang paling mungkin dilakukan, yang efektif ini Pak, menurut Pak Adi? Yang mungkin Paling dilakukan, efektif lah. mungkin itu Pak, yang secepat mungkin paling mungkin kan sekarang lagi kegiatan kegiatan PAT lagi jalan nih. Iya, iya. Otomatis kan mereka mereka yang 5 orang itu pasti ada tuh. Tadi juga Oh, ada. oh, Nah, tadi oh, juga iya, iya. ada. Nah, paling Iya, nanti iya. itu nanti saya panggil untuk melakukan apa ya ngobrol-ngobrol mungkin ya gitu ya, memberikan perhatian ke anak itu mungkin ditanya-tanya kenapa ada permasalahan apa, tidak menginformasikan tugas anak yang belum seperti itu. Nanti kalau misalkan saya tunggu waktu sampai akhir pas, nah sampai tak pas nanti kalau nggak ada mungkin saya akan lakukan home visit datang ke rumah mereka seperti itu. Oh, yang mau dilakukan segera karena mumpung anaknya selalu datang, itu tadi dipanggil ngobrol ya, Pak ya. Kira-kira Ngobrol. ukuran keberhasilannya gimana, Pak, untuk eh, strategi yang dipanggil terus diajak ngobrol itu? Gimana? Ukuran keberhasilan dari tindakan Pak Adi. Oh, kalau ukuran keberhasilan mungkin jelas itu Pak. Kalau mereka sudah mau mengumpulkan tugas dan beres, itu ukuran keberhasilan saya seperti itu Pak. Jadi tidak diperlukan lagi untuk home visit gitu atau gimana? Nah, kalau seperti itu, kalau untuk yang 2 orang yang nggak pernah masuk, mungkin jelas pasti tetap akan home visit Pak. Hmm, Karena kan itu berkaitan bukan dengan nilai saja, tapi dengan kehadiran juga. iya. Di situ nanti kan Hmm, apa ngobrol dengan orang tua juga diingatkan bahwa diminta tahun apa semester depan jangan seperti itu gitu. Kalau yang hmm, 2 orang pasti di home visit, tapi mungkin nanti habis kegiatan PAT saja. hmm. Tadi saya mencatat ada beberapa kegiatan dan rencana aksi dari Pak Adi dan teman-teman gitu. Ini kan ya Mhm, perlu komitmen gitu ya, komitmen untuk dilaksanakan gitu ya. mhm. Komitmennya, komitmen dari diri Pak Adi untuk melaksanakan rencana ini tadi seperti apa itu Pak? Komitmennya ya menjalankan menjalankan rencana saya itu ya dengan baik, berkomunikasi dengan guru dan juga melakukan home visit. Jadi komitmennya seperti itu. Akan dilaksanakan gitu ya. Eh, Agar supaya apa permasalahan saya beres. Targetnya tercapai ya Pak ya. Oke ya. Eh, oke Pak Adi, kira-kira karena ini sudah waktunya juga nggak banyak ya. Ya, Kira-kira apa yang
Pak Adi dapatkan nih dari kita ngobrol-ngobrol ini tadi? Sudah Oh, dapat apa ya, aja nih ya, Pak Adi? ya, ya, yang sudah saya dapatkan. Jadi tadinya saya bingung untuk mau melakukan apa gitu kan. Sekarang udah ada bayang. Saya juga menjalankan pengalaman. Saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan murid saya yang bermasalah. Kemudian berikutnya saya akan melakukan pemanggilan ke anak. Kemudian kalau yang untuk kasus siswa yang baru itu saya akan selain melakukan pemanggilan juga melakukan home visit agar anak-anak itu tidak melakukan lagi pelakuannya sampai sekarang. Oke Pak Adi, ya, karena ini kita dibatasi waktu ya. Terima kasih Pak Adi sudah ngobrol-ngobrol ya, sudah menceritakan dan sudah menemukan beberapa rencana aksi serta komitmennya dan juga sudah menyimpulkan tadi. Saya harap kita bisa ketemu lagi nih di minggu depan biar bisa ngobrol lagi mengenai rencana tadi sudah bagaimana progresnya atau hasilnya seperti Ya, apa gitu Pak Adi. siap, siap, Mas. Makasih Pak Adi ya. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, banyak. Salah pencet.